وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Monggo kajian wonten ing sonten menika kita bikak sesarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ingkang sepindah monggo kita muji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten sonten menika kita saged pepanggihan kanthi izin lan ridhonipun Allah. Mugi-mugi pepanggihan kita sedaya menika saestu ndadosaken wasilah kagem kita sedaya dipun gampilaken mergi dumateng surat swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat salam mugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga lan para sahabatipun, lan mugi-mugi dumateng sok sinten kemawon ingkang anggegesang sunnah-sunnahipun. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wekdal menika kita sedaya wonten ing salah setunggalipun wulan ingkang istimewa. Wulan ingkang dipun ajeng-ajeng sedaya umat Islam langkung-langkung sederek-sederek piyambak ingkang nindakaken ibadah haji. Sederek-sederek piyambak kala wingi lan ugi sakmenika nembe nglampahi salah setunggalipun rukun Islam ingkang kaping gangsal. Dipun awali saking tanggal 8 kala wingi inggih menika tarwiyah. Biasanipun pemberangkatan jamaah haji saking Mekah dumugi Mina untuk melaksanakan tarwiyah menika biasanipun dipun pangkataken ba'da subuh. Ananging wonten taun menika dipun berangkataken dalunipun. Artosipun malam tanggal 8 nggih, malam tanggal 8 menika
sederek-sederek piyambak sampun wonten Mina. Lajeng mangke malam tanggal 9 bermalam wonten Mina. Sampun berpakaian ihram sedaya. Sampun melafalkan, menjatuhkan niat untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Sedaya sampun berpakaian ihram. Lajeng wonten dinten menika para ibu saha para bapak adalah merupakan puncak ibadah haji. Inggih menika nglampahi wukuf wonten Padang Arafah. Dipun mulai sakbibaripun salat zuhur ngantos mangkih terbenam matahari. Salat-salat ingkang sekawan rakaat wonten Mina utawi wonten Arafah menika dipun kosor sing maune 4 dadi 2 rakaat ngeten. Menika nderek menapa ingkang dipun lampahi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika piyambakipun kalian para sahabat nindakaken ibadah haji. Mila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Khudhu anni manasikakum." Khudhu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian dari diriku manasik haji kalian. Alhamdulillah, insya Allah sederek-sederek piyambak ingkang nindakaken ibadah haji sakmenika sampun wonten Arafah. Sampun wonten Arafah. Lajeng sak sampunipun salat zuhur mereka melaksanakan wukuf yang diawali dengan khutbah Arafah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, lajeng benjang tanggal sedosanipun piyambak nindakaken salat Idul Adha, lajeng dipun lajengaken penyembelihan hewan kurban. Ananging sederek-sederek piyambak ingkang nindakaken ibadah haji wonten tanggal sedasa menika boten nglampahi salat Idul Adha, ananging dipun ganti kalian melempar jumroh Aqobah. Melempar jumroh Aqobah. Tentunipun wonten kesamaan-kesamaan dzikir, wonten kesamaan-kesamaan doa. Menapa ingkang kita lampahi wonten tanah air lan menapa ingkang dipun lampahi dening sederek-sederek piyambak nalika nindaki ibadah haji. Wonten mriki wonten takbir Allahu Akbar la ilaha illallah dan seterusnya. Wonten mriki nggih wonten Allahu Akbar dan seterusnya. Masya Allah. Lajeng wonten kesamaan malih nalika sederek-sederek piyambak menika melempar jumrah wonten tanggal 11, 11, 12 tekane 13 niku nggih wonten kesamaan kalian menapa ingkang kita lampahi. Inggih menika nalika piyambak menika menyembelih hewan kurban. Menapa kesamaanipun? Bismillahi Allahu Akbar. Terus sederek piyambak ingkang wonten mriku melempar jumrah bismillahi Allahu Akbar, kita ingkang wonten mriki menyembelih hewan kurban juga mengucapkan kalimat yang sama, yaitu bismillahi Allahu Akbar. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten ayat Al-Qur'an dipun ngendikaaken kenging menapa kita kok nglampahi rukun Islam ingkang kaping gangsal. Sebab menika memang wonten perintahipun wonten Al-Qur'an surat Al-Hajj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Dan umumkanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia
agar mereka melaksanakan ibadah haji. Maka niscaya mereka akan mendatanginya, ya'tuka. Mereka akan mendatangi dengan berjalan kaki, dengan berkendara unta kurus. Ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang dari berbagai macam penjuru dunia. Masya Allah. Mereka akan datang dari segala macam penjuru dunia. Kagem menapa? Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat wa razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Mereka datang dari segala macam penjuru dunia dengan berjalan kaki, dengan berkendara. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Patah manfaatipun ibu saha bapak. Piyambak saged kenal kalian tiang-tiang sanes. Piyambak saged mangertos bagaimana cara mereka melaksanakan sholat, baik itu di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Ono sing takbiratul ihram Allahu Akbar ngangkat tangan tetapi tidak sedekap wonten. Liyashhadu manafi'a lahum, dan kita tahu bahasa-bahasa mereka yang berbagai macam bahasa. Piyambak mboten faham. Liyashhadu manafi'a lahum. Dan juga kita bisa melihat betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah di dalam menciptakan bentuk-bentuk rupa manusia yang dengan berbagai macam warna kulit yang berbeda-beda, warna rambut yang berbeda-beda. Liyashhadu manafi'a lahum. Insyaallah. Inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji dengan berjalan, dengan berkendara, yang kita semua datang dari tempat-tempat yang sangat jauh. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah, dan agar mereka mengingat Allah, agar mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang sudah ditentukan tadi. Seko tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itulah hari-hari di mana saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan juga mereka akan mendapatkan rezeki dari berbagai macam buah-buahan, dari berbagai macam binatang-binatang yang telah Allah sediakan kepada mereka. Min bahimatil an'am fakulu minha, maka makanlah dari itu semua. Masya Allah. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, dados pelaksanaan ibadah haji menika mulai saka tanggal 8, 9 nganti tekan tanggal 13. Lah piyambak ingkang boten nindaki ibadah haji wonten dinten menika tanggal 9 Dzulhijjah, kita dipun sunnahaken puasa Arafah. Harapan kita sedaya dipun tampi dening Allah tentunipun. Kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, permintaan ampunan kita dikabulkan oleh Allah, diampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Menawi wonten hadis menika dipun ngendikaaken bilih poso sedina di bulan Arafah itu yukaffiru anid dzunub, menghapus kesalahan-kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Mila kita bela-belain ya, supaya kita semua bisa melaksanakan puasa 1 hari, meskipun hanya 1 hari. Masya Allah. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, wau dipun ngendikaaken bilih wadhkuru pripun wali
waliyadkurullaha alam astagfirullahaladzim liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin maklumat. Cobi ibu saha bapak, menawi kita waos ayat-ayat Al-Qur'an ingkang kaitanipun kalian ibadah haji ingkang termaktub wonten surat Al-Baqarah mulai dari ayat Al-Hajju Ashhurum Maklumat faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj adan wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, sampai kepada ayat fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Adan. Masyaallah. Haji itu di bulan-bulan yang sudah diketahui. Al-Hajju Ashhurum Maklumat. Nggih. Nah, menawi kita waos wonten tafsiripun bulan-bulan haji yang sudah diketahui menika wonten 3, Bapak saha Ibu sekalian. Yang pertama adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan sekaligus bulan Dzulhijjah ini adalah menjadi Ashhurul Hurum. Nggih, dari 4 bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum termasuk di dalamnya adalah bulan Dzulhijjah sekarang ini Ibu dan Bapak. Masya Allah. Jadi kita sekarang sedang berada di bulan haji dan juga sedang berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah menika. Masya Allah. Mangke menawi sampun rampung lih nglakoni salat Idul Adha, piyambak badhe nyembelih hewan kurban. Nggih, ketika menyembelih hewan kurban, nggih, harus dengan cara yang baik. Idza dzabhtum fa ahsinud dzabha. Ketika kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Nggih, Masya Allah. Tapi kita harus ingat bahwa yang akan diterima oleh Allah bukan darah dan daging hewan kurban yang kita kurbankan, tetapi yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali Allah tidak akan menerima darah dan daging kurban yang kita kurbankan, tetapi Allah akan menerima ketakwaan kita. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi Allah akan menerima takwa kalian semua. Dan artosipun ngeten Ibu saha Bapak. Siapapun yang diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah untuk berkorban, maka ketakwaannya tentu saja harus semakin bertambah. Jadi takwanya kepada Allah harus semakin bertambah. Karena yang akan diterima oleh Allah bukan darah dan bukan daging korban yang kita korbankan, tetapi yang akan diterima oleh Allah adalah ketakwaan kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya hari ini. Inilah hari yang terbaik. Inilah hari yang terbaik untuk umat Islam, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ustaz Taufik Hartono ketika menyampaikan pengajian Ahad pagi di Paguryung, beliau menyampaikan bahwa tidak ada hijab antara manusia, antara hambanya dengan Allah pada tanggal 9 Dzulhijjah itu. Maka kita disuruh untuk memperbanyak zikir kepada Allah, disuruh untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, disuruh untuk memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, memperbaiki kualitas akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak dan Ibu sekalian,
hari yang terbaik bagi umat Islam adalah tanggal 9 Dzulhijjah ini, di mana puasa pahalanya keistimewaan puasa di hari tersebut adalah bisa menghapuskan kesalahan 1 tahun yang telah lalu maupun 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Tapi ada syaratnya tentunya. Syaratipun menopo? Syaratnya harus kita lakukan ikhlas hanya karena Allah. Ikhlas hanya karena Allah. Karena syarat diterimanya amal itu ada 4, Ibu dan Bapak. Surutu qubulil amal. Surutu qubulil amal ada 4. Yang pertama harus berdasarkan iman dan tauhid kita kepada Allah. Yang pertama, lajeng ingkang kaping kalih antakuna muwafiqatan li syariatillah, ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, antakuna mutabi'atan li sunnati Rasulillah, ada contoh dari Rasulullah. Dan yang keempat, antakuna mukhlison liwajhillah. Yang keempat, hendaklah apa yang kita lakukan adalah mengharap pahala dari Allah saja. Kita lakukan dengan ikhlas hanya karena Allah. Maka insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makatan, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini sedikit saya sampaikan. Niki mangke maghribun jam pinten? 5.32. Nggih. Berarti masih ada waktu 1/4 jam lagi nggih, kurang lebih. Nggih. Ada sebuah mahfudhot, Ibu dan Bapak, yang kaitannya dengan ilmu dan adab. Ini perlu saya sampaikan karena akhir-akhir ini itu putra-putra kita, anak-anak kita itu maaf dalam tanda kutip, mereka kok kalau kita perhatikan semakin jauh dari adab. Maka ini saya sampaikan. Mahfudhot ini ditulis oleh seorang tabi'ut tabi'in yang meninggal tahun 211 Hijriah. Tentang ilmu dan adab. Di baris yang pertama, Ibu dan Bapak, likulli syai'in zinatun fil wara wa zinatul mar'i kamalul adab. Apapun yang telah Allah ciptakan itu memiliki keistimewaan, memiliki hiasan. Hiasan itu sesuatu yang disukai. Saya ulangi. Likulli syai'in zinatun fil wara wa zinatul mar'i kamalul adab. Jadi apapun yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya pasti memiliki keistimewaan, pasti memiliki sesuatu yang disukai atau zinah atau hiasan. Beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu, Ibu dan Bapak, kita dikagetkan dengan seekor merpati yang harganya sampai 2 miliar, Pak. Doro kok ono sing regane nganti tekan 2 miliar. Itu punya keistimewaan loh, mboten? Pasti punya keistimewaan. Likulli syai'in zinatul fil wara. Setiap yang Allah ciptakan pasti memiliki keistimewaan. Makanya nek ono doro kok regane 2 miliar niku mesti duwe keistimewaan kan ngoten nggih. Mbruh mabure kaya ngopo, mbruh nalika napa medun ketika diklepeki kaya ngopo kan ngoten nggih. Masya Allah. Termasuk kuda nggih. Termasuk apapun yang telah Allah ciptakan pasti memiliki keistimewaan. Kula setengah bulan yang lalu saya itu ngangluh karo tukang pijet. Sikile kula niku linu-linu mboten memper nika. Iki gampang obate. Lah opo? Golek tawon wae dintupake tawon sikile ngeten. Nggih, temenan Pak. Kula nang kandang dilalah ana tawon madu nika lho Pak. Tak cekel njur tak entupke temenan teng mriki niki Pak. Nggih. Kan jero abuh mriki. Ternyata abuhnya itu membuat peredaran darah itu kemudian lancar, Pak. Wau niku kula nek salat itu nggih,
ngadeg mungkin ngadeg 3 menit mau wis wah masyaallah rasane ora memper Pak. Linu-linu saestu Pak. Nggih, njur disaranake wis golek tawon engko nek ketemu dintopake. Bener Pak, tak entopake temenan Pak. 2 hari abuh Pak. Tapi alhamdulillah. Berarti tawon enten keistimewaane mboten? Ada. Nggih. Kula yo njajal mawon niku gek pertama kali niku tak entopake dhewe ngoten niku. Karena memang ternyata akupunktur itu juga dari tawon sengat lebah juga ada ya Pak nggih. Masya Allah. Ini loh, likulli syai'in zinatun fil waro. Setiap apapun yang telah Allah ciptakan pasti memiliki keistimewaan. Nah ini yang penting Pak. Wazinatul mar'i kamalul adab. Dan hiasan seseorang itu terletak pada kesempurnaan adabnya Pak. Tergantung terletak pada kesempurnaan adab, kamalul adab. Makan ada adabnya, tidur ada adabnya, masuk keluar kamar mandi ada adabnya, masuk keluar masjid ada adabnya, orang tua terhadap anak ada adabnya, anak terhadap orang tua juga ada adabnya, suami terhadap istri atau sebaliknya juga ada adabnya. Kalau kita sudah bisa menyempurnakan adab kita, Masya Allah, itulah zinah, itulah hiasan kita Ibu dan Bapak, kamalul adab. Biyen nalika kula cilik ngaten niku, nek malam kalau makan malam itu satu keluarga kumpul Pak. Nggih mboten? Nganggo amben ngeten niku ya. Njur engko do njekong ning jengkok-jengkok ngeten niku. Niku putrane ora wani njikok dhisik nek bapakne karo ibune urung njikok Pak. Saestu niku. Nggih mboten? Kalau toh nanti bapak atau ibu itu belum rawuh, itu mangke dipintakake sik. Itu adab. Tapi hari ini coba putra-putra piyambak pripun? Nek dijak mam bareng mungkin ora gelem Pak sakniki teng omah. Nggih mboten? Ada kebersamaan dulu ketika kita masih kecil ngoten niku. Satu keluarga iso mam bareng-bareng nggih mboten? Senajan maaf dalam tanda kutip, lauke tidak seenak sekarang, Pak. Biyen sing jenengane arep mam karo ndok ngoten niku, ndok siji dicampur karo napa, Pak? Karo klopo, njur goreng tipis ngoten niku to. Nek sak keluarga 8 diiris dadi 8. Njur engko nek make kula niku le pesen lawuhe saka sithik yo diawet-awet ngoten kok. Masya Allah. Kemudian ketika kita berangkat ke sekolah, pamit dulu sama orang tua. Kan nanti orang tua mengatakan kepada kita, ngati-hati ya Le. Subhanallah. Senajan saat itu tidak diberi sangu oleh orang tua kita, Pak. Nek saniki putra-putra piyambak kan mboten mangkat sekolah, Pak sangune ngoten. Nek ora Bu sangune Bu ngoten, karo mlayu. Wazinatul mar'i kamalul adab. Hiasan yang dimiliki oleh manusia itu terletak pada kesempurnaan adabnya, Pak. Adab terhadap binatang, adab ketika kita menyembelih, itu pun juga ada adabnya ternyata. Masya Allah. Nah monggo, mangke adab ini jangan sampai hilang dari kehidupan kita, Pak. Adab jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Ibu bapak jamaah rahimani rahimakumullah, itu baris yang pertama. Kemudian baris yang selanjutnya, ma wahaballahu limri'in hibatan afdalu min akrihi wa adabihi. Masih 7 menit ya. Ma wahaballahu limri'in hibatan afdalu min akrihi wa adabihi. Allah itu tidak memberikan sesuatu yang melebihi fadilahnya, melebihi afdalnya dibandingkan dengan ilmu dan adabnya. Jazakallah. Matur suwun. Makanya nanti di baris yang terakhir itu
ilmu dan adab itu menjadi identitas bagi manusia, Pak. Kalau seseorang itu sudah tidak memiliki ilmu dan adab, seseorang tidak memiliki ilmu dan adab, itu Imam Syafi'i mengatakan sudah sholati janazah saja ngeten kok. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ana wong isih urip, ngeten nggih, tapi ora duweni ilmu, ora duweni adab. Itu Imam Syafi'i mengatakan sudah takbir 4 kali karena dia itu hakikatnya sudah mati, ngeten. Masya Allah. Pentingnya ilmu dan adab dalam kehidupan kita, Ibu dan Bapak. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Ada 2 hal yang tidak akan pernah memberikan kekenyangan kepada kita. Manhumani layasbiani. Ada 2 hal yang tidak akan memberikan kekenyangan kepada kita, kepada manusia, yaitu menuntut ilmu dan mencari rizki, Ibu dan Bapak. Itu 2 hal itu tidak akan pernah mengenyangkan kita, Pak. Makanya yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada batas tidak ada batas umur. Tidak ada batas umur. Siapapun boleh. Yeah. Kemudian yang kedua, tolabur rizki, mencari rizki. Yeah. Teng Pucawang ini kula sering sekali meresani wonten tiang sepuh, ngeten nggih. Yang pekerjaannya niku ngarit, Pak. Niku nek ditakoni, Pak, Mbah jenengan ngarit wis pirang tahun? Awit cilik ngarit. Awit cilik ngarit. Nganti sakniki isih ngarit terus. Lah ngopo Mbah wis pun jenengan kan pun sepuh kok isih ngarit we? Nyong ora pak ngrepoti anak, ngeten nek jawabane. Ora pak ngrepoti anak. Karena memang tolabur rizki itu juga tidak ada batasnya. Mbok nganti wis, Masya Allah, sudah sampai sepuh umurnya, dia mengatakan nyong ora arep ngerepoti anak. Senajan maaf dalam tanda kutip ngarit nganti direwangi, umur segitu masih mencari rumput untuk kambing atau untuk sapi mereka. Masya Allah. Ada 2 hal yang tidak akan pernah menjadikan seseorang itu kenyang. Tolabul ilmi wa tolabur rizki. Nah, Ibu dan Bapak, man kana muftakhiron bil mali wan nasabi innama fakhruna bil ilmi wal adab. Kalau ada di antara kita yang bangga terhadap harta dan keturunan, tetapi kita harus bangga dengan ilmu dan adab yang kita miliki, Pak. Man kana muftakhiron bil ilmi bil mali wan nasabi innama fakhruna bil ilmi wal adab. Jadi kebanggaan kita itu bukan karena banyaknya harta kita. Kebanggaan kita bukan karena pangkat yang kita miliki. Kebanggaan kita bukan karena kita keturunan siapa. Tetapi kebanggaan kita terletak pada ilmu dan adab yang kita miliki. Ketika ada anak kecil yang memiliki akhlak sopan santun yang bagus, memiliki ilmu yang luar biasa yang tinggi, maka orang tuanya akan dipuja-puja oleh orang lain. Tetapi ketika ada anak yang maaf dalam tanda kutip tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, maka orang tuanya pun juga akan terkena nama yang tidak baik pula. Masya Allah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan akhlak kita, meningkatkan kualitas ilmu kita, supaya kita nanti diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, beberapa derajat. Maka masih ada 2 menit, nanti kita akhiri dengan doa tentunya, dengan harapan nanti pas selesai kemudian pas maghrib. Nanti ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan ibadah haji tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan puasa di hari Arafah ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, hal yang harus ada di dalam kehidupan kita, ilmu dan adab.
Mari kita tingkatkan ilmu dan adab kita, lebih-lebih adalah putra-putri kita, agar mereka memiliki adab yang mulia, sehingga mereka nanti akan menjadi cahaya bagi kehidupan kita, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian, marilah kita akhiri tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adami sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan maskura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna qira'ata Qur'anina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله